Setelah itu kita masukkan dagingnya. Selanjutnya kita taburkan daun bawangnya di atas daging teriyakinya. Setelah itu kita taburkan wijennya. Tara, rice bowl beef teriyaki siap disajikan selagi hangat. Halo, salam fit dan sehat selalu untuk sobat fit semua. Kembali lagi di channel YouTube Fit BSA. Wah, ada daging nih. Kebetulan besok kan kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Maka dari itu, pada video kali ini Fit BSA akan memberikan resep bagaimana mengolah daging sapi atau daging kambing menjadi makanan yang enak dan lezat ya sobat. Ada yang tahu sobat kita akan masak apa? Ya, sesuai judul, kita akan masak rice bowl beef teriyaki ala Fit Multi Cooker. Ya, sobat Fit yang suka makanan ala Jepang pasti tidak asing dong dengan kata teriyaki. Dilansir dari medium.com, teriyaki adalah cara memasak makanan ala Jepang di mana bahan makanannya dipanaskan atau dipanggang dan dilapisi dengan kecap, sake atau mirin atau gula, kemudian disebut dengan saus teriyaki. Sebelum kita mulai memasak, buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya sobat, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar kalian bisa stay update sama video-video menarik dari kita. Happy watching sobat! Oke sobat, untuk bahan-bahannya yang pertama kita akan membuat nasi dulu ya. Nah, untuk bahan-bahan nasi di sini ada beras dan juga air. Oke, nggak perlu lama-lama. Untuk pertama-tama kita akan memasak nasi putihnya dulu ya sobat dengan menggunakan kompor kaca pelangi dan juga Fit Multi Cookware. Di sini kita akan menggunakan panci utamanya dan juga tutupnya ya sobat. Cara memasak nasinya, di sini ada beras secukupnya atau sesuai selera kalian pengen masak seberapa. Kita tuangkan ke dalam panci utama Fit Multi Cookware. Kita tuangkan berasnya. Selanjutnya kita tuangkan air secukupnya. Biasanya 2 kali dari berasnya ya sobat. Jika dirasa sudah 2 kalinya atau biasanya kita ukur pakai jari ya sobat. Nih, sepertinya sudah. Setelah itu kita nyalakan kompornya. Kalau sudah nyala, kita tutup. Kita tunggu sampai dia matang. Oke sobat, sambil kita menunggu nasi putihnya matang, kita akan membuat bumbu marinasinya dulu. Oke, check it out. Untuk bahan marinasinya di sini ada 2 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus teriyaki, ada madu, 35 ml air. Oke sobat, di sini cara membuat bumbu marinasinya dengan cara mencampurkan semua bumbunya. Yang pertama di sini ada kecap asin, selanjutnya ada kecap manis, lalu ada saus teriyaki, selanjutnya ada minyak wijen, selanjutnya ada madu. Di sini madunya kita pakai 2 sendok makan ya sobat. Oke, sudah 2 sendok makan. Dan yang terakhir ada 35 ml air putih. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur semua. Ini sudah tercampur sobat. Gimana, mudah kan sobat? Oke sobat, setelah kita membuat bumbu marinasinya, kita cek nasinya yuk. Wah, sepertinya sudah matang nih sobat. Ya, sudah matang sobat. Oke, tadi karena nasinya udah matang, sekarang waktunya kita ngukus nasinya ya sobat. Kita pindahkan ke mangkuk dulu. Oke sobat, setelah tadi nasinya matang,
Kita kukus dulu yuk dengan menggunakan panci utama dari Fit Multi Cookware dan juga alat kukusnya. Yuk langsung kita mulai saja. Jadi kita masukkan air ke dalam panci utamanya. Selanjutnya kita nyalakan apinya. Tunggu airnya mendidih, baru kita taruh alat kukusnya. Nih airnya sudah mendidih sobat. Selanjutnya kita taruh alat kukusnya. Kalau sudah pas, selanjutnya kita masukkan nasinya dengan menggunakan sendok besar dari Fit Multi Cookware. Oke, kalau sudah kita tutup ya sobat. Oke, kita tunggu sampai 10 menit atau sesuai nasi kalian. Sambil dicek-cek aja nanti sobat, karena tutupnya yang transparan bisa sambil kita cek, oke? Oke, kita cek ya sobat. Sepertinya sudah mulai matang. Ini nasinya pulen ya sobat, jadinya untuk buat rice bowl sepertinya sangat cocok. Oke, sekarang kita angkat ya. Kita taruh di mangkuk. Jangan lupa apinya dimatikan. Sangat pulen banget nih sobat. Wah, nasinya sudah matang nih sobat. Saatnya kita buat beef teriyakinya. Yang untuk bahan utamanya di sini ada 500 gram daging sapi, ada bawang bombay secukupnya, ada penyedap rasa, garam, 2 potong jahe, 2 siung bawang putih yang sudah dicincang, lada bubuk, dan juga minyak goreng. Oke sobat, selanjutnya kita akan memotong daging. Kita siapkan dagingnya, telenan, dan juga pisau. Supaya lebih higienis, kita pakai sarung tangan dulu. Mimin pakai yang sebelah kiri aja ya, karena sebelah kanannya kita pegang pisau. Oke sobat, sekarang kita potong dagingnya. Nih, Mimin ada sedikit tips. Kalau kita akan mengolah daging supaya dagingnya tidak alot atau empuk, kita harus memotongnya berlawanan dengan serat dagingnya sobat. Nah, jadi serat dagingnya itu seperti ini. Kita lihat seratnya kan ke arah sini. Jadi kita motongnya harus berlawanan. Kalau berlawanan berarti harus ke sini. Jadi seratnya arah horizontal, kita potongnya vertikal seperti ini. Nih, sebelumnya kita harus menghilangkan lemak-lemak yang ada di daging dulu. Nih, jadi lemak-lemaknya ini harus kita kuliti, kita hilangkan supaya dagingnya yang kita masak nanti nggak alot, nggak keras, jadi empuk. Jadi yang kita olah nanti hanya daging-dagingnya saja, gitu ya sobat. Lemaknya kita singkirkan. Setelah itu kita potong tadi berlawanan dengan serat daging. Ini seratnya ke arah sini, berarti kita motongnya harus gini sobat. Nih, karena kita akan membuat rice bowl beef teriyaki, jadi kita potongnya slice tipis-tipis ya sobat. Ini setipis mungkin. Nih, seperti ini ya sobat nih. Jadi kita harus buatnya tipis-tipis seperti ini. Tuh. Oke sobat, ini semuanya sudah kita potong slice. Kita pindahkan ke piring. Oke sobat, saatnya kita masak beef teriyakinya. Jadi yang pertama kita ambil minyak goreng, kita masukkan ke dalam panci utama Fit Multi Cookware. Setelah itu kita nyalakan kompornya. Kita nyalakan dengan api sedang saja ya sobat. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan bawang bombay. Kita aduk-aduk sampai warnanya kecoklatan. Setelah itu, masukkan jahenya. Lalu, masukkan bawang putih yang sudah dicincang.
Setelah itu kita masukkan dagingnya. Lalu garam 2 cubit. Kaldu bubuk juga 2 cubit. Selanjutnya lada. Dan yang terakhir bumbu marinasi. Oh iya sobat, Mimin punya tips untuk kalian. Untuk mengolah daging supaya tidak alot, kita bisa menggunakan tips yang pertama, merendam daging dengan menggunakan nanas. Yang kedua, bisa meremas-remas daging dengan daun pepaya hingga getah dari daun pepayanya keluar. Tapi sobat, kedua tips itu jangan terlalu lama ya. Jadi kalau misalnya kita mau merendam dengan nanas, jangan terlalu lama, dan juga kalau meremas dengan daun pepaya jangan terlalu lama, karena nanti dagingnya bisa terlalu empuk, bahkan bisa hancur saat diolah, dan juga dapat mengurangi cita rasa dari daging tersebut. Yang ketiga, bisa menggunakan bahan asam lainnya. Jadi bisa menggunakan cuka atau baking soda. Dan ada yang lebih praktisnya lagi sobat. Jadi sekarang ada meat tenderizer powder, itu bisa kalian dapatkan di supermarket. Di situ juga bisa kita gunakan untuk mengolah daging supaya tidak alot. Oke, saatnya kita platingnya sobat. Ini beef teriyakinya kita susun yang rapi di atas nasi. Beef teriyakinya kita susun setengahnya ya sobat. Untuk toppingnya di sini kita akan menggunakan daun bawang, timun, wijen, sayur-sayuran yang sudah direbus. Setelah dagingnya sudah setengah mangkuk, kita masukkan sayur-sayuran yang sudah kita kukus tadi ya sobat. Kita masukkan seperempat mangkuknya saja. Mimin juga punya sekilas info, ada beberapa rekomendasi sayur yang dapat digunakan untuk pendamping masakan daging nih sobat. Yang pertama ada selada, terus ada timun, ada wortel, ada kubis, ada kacang polong, ada daun perila, dan juga ada acar. Selanjutnya kita taburkan daun bawangnya di atas daging teriyaki. Setelah itu kita taburkan wijennya. Kalau sudah, kita susun daun parsley-nya. Dan yang terakhir kita susun timunnya. Nah, jadi beberapa sayur tadi memang sangat cocok digunakan untuk pendamping olahan masakan daging, karena dari beberapa sayur tersebut dapat digunakan sebagai pelengkap nilai kecukupan gizi dalam makanan kalian sobat. Tara, rice bowl beef teriyaki siap disajikan selagi hangat. Wah, kotor banget nih sobat, kita bersihkan yuk. Wah, sudah bersih nih sobat. Mimin juga ada sekilas info nih, ada beberapa makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi berdampingan dengan masakan daging. Contohnya ada cuka, ada kentang, ada semangka, ada durian, ada susu, dan juga berbagai minuman manis ya sobat. Tapi kenapa ya sobat kok tidak dianjurkan? Nah, jadi Mimin kasih tahu salah satu contohnya itu kentang. Biasanya orang-orang kalau beli burger itu juga pasti beli kentang goreng atau french fries. Padahal kedua makanan ini mengandung lemak trans, lemak yang kurang baik untuk kesehatan kita. Karena lemak ini akan menyebabkan penurunan kadar gula darah pada tubuh Anda dan akan membuat Anda merasa lebih cepat lelah dan juga mengantuk sobat. Jadi itu dulu ya sobat, sekilas info dari Mimin. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Mimin di bawah sini ya sobat. Oke, thanks for watching sobat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Oh iya, jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan nantikan video menarik lainnya dari kami. Bye-bye.